Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Krisna, silakan berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Yang tidak berangkat siapa hari ini? Widiarto. Kemudian kenapa Widiarto? Sakit. Siapa lagi? Ufi kemana? Oh, sakit. Udah cuma berdua aja. Ya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi laju reaksi. Sebelumnya kelas 10 kita sudah pernah belajar tentang reaksi kimia ya. Masih ingat nggak reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ya, contohnya pembakaran apa? Kertas. Kemudian apa lagi? Kembang api. Apelnya kenapa? Apel yang membusuk ketika dipotong. Kemudian apa lagi? Berkarat. Ya. Ada lagi nggak? Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita relax dulu ya. Kita senang dulu. Boleh semuanya berdiri? Jempol 1, jentiknya 1. Ya, silakan duduk kembali. Aplaus buat kalian. Apakah ini? Pernah nggak? Pernah. Gimana? Tahun lalu. Gimana lagi? Pertama ini banyak ya.
Tadi kan sudah lihat tuh video tentang kembang api ya. Kira-kira reaksinya bagaimana? Cepat. Kalau pembakaran kertas, reaksinya cepat atau lambat? Cepat. Gambar apa ini? Sayur. Sayurnya kenapa? Membusuk. Kemudian satunya apa? Besi berkarat. Berlangsungnya cepat atau lambat? Nah, jadi apa pengertian laju reaksi? Siapa yang bisa? Silakan acungkan tangan. Ya, Intan. Ukuran seberapa cepat atau lambat suatu reaksi berlangsung. Iya. Jadi gampangnya laju reaksi adalah ukuran seberapa cepat reaksi itu berlangsung. Gambar apa ini? Macet. Di mana kira-kira biasanya macet? Di jalan. Macet itu disebabkan karena apa? Karena banyak kendaraan. Ya. Kira-kira apakah macet ini dengan banyaknya kendaraan akan menyebabkan tubrukan atau tabrakan? Tidak. Kenapa? Tergantung ya. Tergantung dari apa? Kecepatannya siapa? Mobil. Kalau semakin cepat mobil berarti apa yang terjadi? Terjadi tabrakan atau tumbukan. Ketika mobilnya pelan, apakah terjadi tumbukan? Nah, belum tentu. Kita lihat video ini, perhatikan. Ada dua molekul ya, dua pasang molekul. Mereka saling bertumbukan. Apakah setiap tumbukan akan menghasilkan reaksi? Tidak. Tergantung dari apanya ya, kira-kira? Arah. Nah, kecepatannya. Terus apa lagi? Arahnya, betul. Ketika memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini. Ya, ketika ada dua molekul masukkan ke dalam tabung reaksi. Molekulnya bergerak nggak? Terjadi tumbukan nggak? Iya, terjadi. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru, sedangkan yang lain hanya pertumbukan saja. Nah, ada yang menghasilkan produk baru, hanya ada apa? Ada juga yang hanya bertumbukan saja. Tumbukan pertama tidak menghasilkan produk. Menghasilkan produk itu yang pertama? Tidak. Kalau yang kedua? Menghasilkan. Kenapa yang pertama tidak menghasilkan produk, yang kedua menghasilkan produk? Karena ada apanya? Tumbukan dapat terjadi dari berbagai arah, namun hanya dari arah tertentu yang dapat menghasilkan produk baru. Berarti yang menghasilkan produk jika jika pada arah tertentu saja. Ya. Apakah ketika bertumbukan dia membutuhkan tenaga? Betul. Tenaga yang dibutuhkan untuk mereka bertumbukan, produk bertumbukan disebutnya apa? Nah, disebut apa nih? Disebut dengan Energi aktivasi. Jadi tumbukan terjadi jika mereka memiliki energi aktivasi yang cukup dan arahnya juga sama, ya. Kira-kira laju reaksi itu dipengaruhi oleh apa saja? Nah, kita lihat. Di sini ada gambar apa ini? Pupuk urea ya. Apa yang terkandung di dalam pupuk urea? Salah satunya Nitrogen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pupuk urea. Bagaimana proses pembuatan pupuk urea? Bagaimana laju reaksi mempengaruhi proses pembuatan pupuk urea? Ya. Oke, sebelum kita mengeksplor identifikasi masalah, Ibu akan membagikan LKPD ya.
kalian buka halaman pertama. Di situ ada identifikasi masalah ya, ada permasalahan. Silakan kalian baca. Ibu kasih waktu 5 menit saja cukup. Ya, silakan mulai dari sekarang. Sudah? Ya, oke. Di bawahnya itu ada tentang masalahnya ya, mengeksplorasi masalah. Sebelum kalian mengeksplorasi masalah yang terdapat berdasarkan wacana tersebut, silakan kalian berkelompok ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Mulai dari sekarang. Silakan kalian kaji literatur dulu ya. Ibu kasih waktu berapa? 10 menit atau 5 menit saja? 10, oke. Dari bahan ajarnya dibaca juga. Ya. Silakan dibaca dulu. Cari permasalahannya apa? Jawabannya satu-satu. Tuh ada buku. Tuh, nanti dibagi ya. Dibagi yang presentasi nanti dibagi ya. Biar nanti kebagian semua berbicara. Karena nanti penilaiannya ada penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kalau sikap dari kalian diskusi. Kemudian kalau dari pengetahuannya nanti di akhir ada mengerjakan soal evaluasi. Kemudian yang kalau keterampilannya nanti ketika kalian keterampilan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, ya. Oke, kalau sudah, sekarang kalian mulai melakukan percobaan berdasarkan langkah-langkah yang terdapat pada KPD. 20 menit cukup ya? Cukup. Ya, boleh dimulai. Silakan bekerja sama dengan temannya biar lebih cepat selesai. Takaran dan ukurannya sesuai yang terdapat pada KPD ya, dibaca dulu KPD-nya. Makan-makannya dulu sobat.
sudah, ininya disimpan belakang, ganti percobaan yang kedua. Ya. Selanjutnya adalah kalian sudah melakukan percobaan, sudah mendapatkan hasilnya ya. Kemudian di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan kalian kerjakan. Kasih waktu 10 menit ya. Kemudian nanti hasilnya akan dipresentasikan setiap kelompok. Ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh angkat tangan. Semakin banyak tumbukan yang terjadi, maka laju reaksi akan berlangsung lebih cepat. 3. Laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi dan suhu. 4. Semakin tinggi konsentrasi, maka tumbukan semakin banyak yang menyebabkan laju semakin cepat begitu sepanjang. Yang kelima, semakin tinggi suhu, maka tumbukan yang terjadi semakin banyak yang menyebabkan laju semakin cepat. Karena semakin tinggi suhu, maka energi semakin banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi atau syarat? Cukup? Ya. Terima kasih. Yang sudah? Kelompok? Kelompok dua dulu. Ya. Yang keras ya suaranya kelompok 2 yang semangat.
pembuatan pupuk urea. Proses pembuatan ialah 2NH3 ditambah CO2 menjadi CO2NH 2 kali. Yang kedua, bagaimana laju pembentukan urea berdasarkan teori tumbukan? Jika suhu pembuatan urea turun, maka tumbukan yang terjadi antara amoniak dan karbon dioksida menjadi tidak efektif, sehingga jumlah urea yang terbentuk semakin sedikit. Yang ketiga, bagaimana laju pembentukan urea jika kadar amoniak bertambah? Jika konsentrasi amoniak bertambah menyebabkan banyaknya tumbukan antara amoniak dan karbon dioksida, sehingga laju pembentukan urea semakin bertambah. Yang keempat, jelaskan bagaimana pengaruh suhu terhadap laju pembentukan urea. Jika suhu naik, maka tumbukan yang terjadi antara amoniak dan karbon dioksida semakin bertambah, yang menyebabkan laju pembentukan urea semakin cepat. Kesimpulannya yaitu 1. Tumbukan akan mempengaruhi laju reaksi. Semakin banyak tumbukan yang terjadi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi dan suhu. Yang keempat, bagaimana laju pembentukan urea jika konsentrasi amoniak bertambah pada proses pembuatan urea. Jika konsentrasi NH3 naik menyebabkan tumbukan yang terjadi antara NH3 dan CO2 semakin banyak menyebabkan laju reaksi pembuatan amoniak semakin cepat. Baik, presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi sudah ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ya, tepuk tangan dulu, semangat. Sudah bagus ya. Nah, berdasarkan hasil percobaan dan hasil penyelidikan kalian, maka dapat disimpulkan. 1, apa? Tumbukan ya, tumbukan akan menghasilkan reaksi. Yang kedua apa? Ya, tumbukan yang bagaimana akan menghasilkan reaksi yang efektif. Kemudian yang 3, apa faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Suhu dan konsentrasi. Kalau konsentrasinya tinggi, lajunya bagaimana? Cepat. Tumbukan yang terjadi bagaimana? Banyak. Kalau konsentrasinya rendah, lajunya lambat, kemudian tumbukan yang terjadi lebih sedikit. Jika suhunya naik, bagaimana laju reaksinya? Semakin cepat. Kalau pada pembentukan urea, suhunya meningkat, pembentukan ureanya bagaimana? Semakin cepat, karena tumbukan yang terjadi semakin banyak dan energi kinetiknya juga semakin banyak ya. Kalau suhunya turun, berarti pembentukan ureanya semakin lambat karena tumbukan yang terjadinya semakin sedikit ya. Oke, sekarang kita akan melakukan evaluasi dari hasil pembelajaran. Boleh duduknya seperti ini saja, nggak apa-apa. Ibu akan bagikan soalnya ya. Silakan dikerjakan. Berapa menit? 5 menit cukup. Soalnya cuma sedikit ya. Ya, jawaban di sini saja, tuliskan namanya. Nah. Jangan lupa tulis nama ya.
besok kita akan membahas masih tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi, tetapi yang luas permukaan dan katalis ya. Nanti sama seperti hari ini. Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, mari kita berdoa. Ya, berdoa dipimpin oleh gantian. Adit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil Allahul azim. Ya, terima kasih Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.